warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zedi Nugroho. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang cloud computing yang saya kumpulkan dari berbagai sumber ilmiah. Tujuan dari tugas ini adalah memahami perkembangan, penerapan, serta manfaat dan tantangan teknologi cloud computing di beberapa bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, dan juga industri. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang cloud computing yang saya bisa. Cloud computing adalah teknologi komputasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti penyimpanan, server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zedi Nugroho. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang cloud computing yang saya kumpulkan dari berbagai sumber ilmiah. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami perkembangan, penerapan, serta manfaat dan tantangan teknologi cloud computing di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan juga industri. Izin menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah teknologi komputasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti penyimpanan, server, dan aplikasi tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Ada 3 model layanannya adalah 1 IaaS, 2 IaaS, dan SaaS. Sedangkan model implementasinya meliputi public private, hybrid, dan community cloud. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa jurnal yang saya review. Yang pertama dengan judul Edge Computing and Cloud Computing for Internet of Things dengan penulis Francesco Cosimo Andillo dan kawan-kawan. Jurnal ini menggunakan metode systematic review dengan pendekatan Prisma. Dengan hasil yang saya baca, yaitu edge computing unggul pada latensi rendah dan privasi. Cloud computing unggul pada skalabilitas hybrid architecture dengan menjadi solusi optimal. Untuk kesimpulannya, kombinasi edge dan cloud adalah masa depan IoT. Yang kedua, di sini ada jurnal selanjutnya dengan judul Systematic Literature Review, pemanfaatan cloud computing dalam pengembangan kecerdasan buatan. Yang penulis yaitu Gabriela Kalista dan kawan-kawan. Dengan metode Systematic Literature Review, Prisma. Di sini menghasilkan, jadi yang pertama, platform paling banyak digunakan adalah Google Cloud, lalu AWS, dan yang terakhir ada Azure. Yang kedua, manfaat utama, skalabilitas, efisiensi biaya, dan juga penyimpanan yang besar. Yang ketiga, tantangannya, keamanan data dan kompleksitas integrasi. Untuk kesimpulannya, cloud ini berperan penting dalam pengembangan AI dan mendukung efisiensi biaya. Yang ketiga, jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Cloud Computing, teori dan implementasinya dalam dunia bisnis dan pemasaran. Dan penulis Sudaryono dan kawan-kawan. Dengan metodenya yaitu metode literatur deskriptif yang menghasilkan satu komputer mengubah subtext menjadi teks. Yang kedua, menawarkan layanan SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang ketiga, untuk contoh implementasinya yaitu Google Docs, Salesforce, dan Amazon EC2. Untuk kesimpulannya yaitu cloud meningkatkan efisiensi bisnis dan fleksibilitas perusahaan. Untuk jurnal yang keempat yaitu ada analisis penggunaan teknologi cloud computing dalam manajemen data di perusahaan. Dengan penulis yaitu Mustaqim, dengan metodenya yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
yang menghasilkan cloud meningkatkan efisiensi dan kolaborasi, mengurangi biaya IT dengan tantangan infrastruktur jaringan dan keterampilan SDM. Kesimpulannya yaitu cloud penting untuk manajemen data, tapi perlu peningkatan kemampuan teknis. Yang kelima, ada jurnal yang dengan judul Penerapan Cloud Computing dalam Dunia Bisnis. Dengan penulisnya yaitu Kandi Surya Atmaja dan kawan-kawan. Dengan menggunakan metode systematic literature review terhadap 33 jurnal. Yang menghasilkan 6 area penerapan penyimpanan data, big data, aplikasi bisnis, IoT, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu 6 manfaat utama skalabilitas, efisiensi biaya, keamanan data, dan inovasi. Untuk kesimpulannya, cloud banyak diterapkan di bisnis modern dan meningkatkan efisiensi global. Selanjutnya yang keenam yaitu peran teknologi cloud dalam transparansi pelaporan keuangan pada UMKM. Dengan penulis yaitu Mulyani Asal dan kawan-kawan menggunakan metode studi literatur kuantitatif yang menghasilkan cloud meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data. Lalu yang kedua, dengan tantangan literasi, teknologi, dan infrastruktur terbatas. Untuk kesimpulannya, cloud membantu UMKM menjadi lebih transparan dan efisien, tapi butuh dukungan SDM dan regulasi. Yang ketujuh, ada jurnal dengan judul Penelitian Cloud Computing pada Industri Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dan Perbankan. Dengan penulis yaitu Amanda Vidya Zahra dan kawan-kawan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan penerapan cloud di pendidikan, e-learning, kesehatan, telemedicine, transportasi, online, perbankan, private cloud. Untuk kesimpulannya yaitu cloud memberi efisiensi di berbagai industri, namun perlu penguatan keamanan. Jurnal yang ke-8 dengan judul Komputasi Awan untuk Pengasipan Digital di Indonesia. Dengan penulis yaitu Muhammad Rizky Suryawijaya dan Supriyanto Praptoyono. Dengan metode studi literatur dan survei mahasiswa. Dengan menghasilkan yang pertama yaitu 80 responden setuju dengan cloud storage mudah digunakan dan aman. Untuk hambatannya yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan. Kesimpulannya yaitu cloud potensial untuk pengasipan digital, tapi butuh peningkatan literasi teknologi. Yang ke-9 itu ada jurnal dengan judul Analisis Efektivitas Penggunaan Teknologi Cloud Computing dalam Peningkatan Bisnis. Dengan penulisnya yaitu Agus Potiman Telaum Banua yang menghasilkan 75% responden mengalami peningkatan efisiensi. Dan yang kedua, 70% menghemat biaya, 80% mudah dan skalabilitas. Dengan kesimpulannya yaitu cloud terbukti efektif meningkatkan efisiensi bisnis dan produktivitas. Yang selanjutnya, jurnal yang ke-10 itu ada judul Penerapan Teknologi Cloud Computing pada Katalog Produk di Balakop, Jawa Barat. Dengan penulisnya yaitu Hadiansyah Pratama Ginanjar dan Angga Setiaji. Untuk metodenya ini menggunakan pengembangan sistem berbasis VPS. Dengan hasil yang pertama yaitu sistem e-katalog berbasis cloud membantu UMKM membuat website. Yang kedua itu menghemat biaya dan mudah diakses. Untuk kesimpulannya untuk kesimpulannya cloud sukses diterapkan untuk digitalisasi produk UMKM. Yang ke-11, jurnal dengan judul Penerapan Teknologi Cloud Computing dalam Pengelolaan Data Pemerintahan, Manfaat dan Tantangan.
yang penulisnya yaitu Soleh Hambali dan kawan-kawan. Dengan hasil yang pertama, cloud meningkatkan efisiensi biaya, kolaborasi data, dan transparansi publik. Yang kedua, tantangannya keamanan, regulasi, dan kesiapan SDM. Untuk kesimpulannya, cloud memberi manfaat besar bagi pemerintah bila didukung kebijakan dan infrastruktur yang kuat. Ke-12, ada jurnal yang berjudul Analisa Perbandingan Cloud Management pada Google Cloud Platform dan Amazon Web Services. Dan penulis yaitu Rizky Lana Rahadian menggunakan metode action research atau uji langsung yang menghasilkan yang pertama yaitu ada GCP unggul dalam alert notification dan fleksibilitas CLI. Dan yang kedua itu AWS unggul dalam kemudahan antarmuka dan manajemen hak akses. Untuk kesimpulannya, pemilihan platform tergantung pada kebutuhan proyek dan referensi pengguna. Ke-13 itu ada jurnal yang berjudul Mitigasi Risiko Komputasi Awan dengan penulisnya yaitu Johnny dan kawan-kawan menggunakan metode studi literatur yang menghasilkan yaitu pertama tiga risiko utamanya yaitu regulasi, keamanan data, dan ketergantungan vendor. Untuk solusinya yaitu ada enkripsi backup, SLA, dan kepatuhan regulasi. Kesimpulannya, cloud membawa manfaat besar tapi harus disertai mitigasi risiko yang tepat. Yang ke-14, jurnal dengan judul Emerging Technologies in Edge Computing and Networking. Dengan penulis yaitu Javier Prieto dan Ramon J. Duran Balso. Ya itu. Dengan metode yaitu review editorial yang menghasilkan membahas inovasi seperti IDH, virtualisasi, dan integrasi blockchain. Kesimpulannya, edge computing berkembang cepat dan mendukung sistem cerdas masa depan. Yang ke-15, jurnal dengan judul Pemanfaatan Teknologi Big Data dan Cloud Computing dalam meningkatkan pelayanan koperasi syariah. Dengan penulis yaitu Saitul Amalia Khoir dan Haji Tanuji. Dengan metode kajian literatur sistematis menghasilkan dengan hasil yaitu Big Data membantu analisis risiko, cloud meningkatkan efisiensi dan transparansi. Untuk kesimpulannya, kombinasi Big Data dan cloud memperkuat digitalisasi koperasi syariah. Untuk kesimpulan umum dari yang saya review ini, jadi yang pertama, cloud computing telah diterapkan luas di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, UMKM, hingga koperasi syariah. Untuk manfaat utamanya yaitu meliputi efisiensi biaya, fleksibilitas, skalabilitas, keamanan data, dan kemudahan akses. Untuk tantangannya itu ada di keamanan data, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya literasi digital. Nah, itu tren masa depan menuju integrasi cloud dengan AI, big data, blockchain, dan juga edge computing. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal cloud computing. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana teknologi cloud berkembang dan berpengaruh besar dalam transformasi digital di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.